Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wildan Sani izin menjelaskan tugas 7 dari data mining tentang modeling dan validation. Nah, untuk kali ini saya menggunakan dataset dari Iris dengan algoritmanya menggunakan Descent-Tree. Nah, untuk langkah pertama seperti yang Bapak sampaikan, saya mengikuti langkah yaitu 1. Persiapan dan pembagian data. Jadi di sini saya mengimport library yang diperlukan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib sampai dengan warnings. Nah, di sini untuk set style visualisasi menggunakan PLT style, NS set style dan NP random. Kemudian di sini membuat dataset Iris ke data frame, kemudian load dataset langsung ke webnya, kemudian ini print 5 data pertama, informasi dataset, kemudian df describe untuk statistik deskriptifnya, kemudian ada mengecek distribusi kelas dengan target name dan cek missing value juga dengan df is now, kemudian memisahkan fitur X dan target dengan df drop, dan membagi dataset 80% training dan 20% testing, yaitu dengan cara Xtrain, Xtest, Ytrain, dan Ytest. Nah, di sini ada hasilnya, ada 5 data pertama, ada di 0 itu di 5,1, kemudian di wide-nya di 3,5, peta lag-nya di 1,4 dan peta wide-nya di 0,2. Nah, untuk target name-nya ini ada Setosa semuanya, dan untuk informasi dataset ini seperti ini. Jadi ada 150 nol, float-nya di 64. Nah, untuk statistiknya ada count-nya di 150, min-nya di 5,84, kemudian star-nya di 0,82. Nah, untuk distribusi kelasnya ada Setosa 50, versi Color 50, Virginica 50, dan untuk cek missing value-nya di sini alhamdulillah tidak ada, aman. Nah, untuk hasil pembagian data ini ukuran training setnya 120 sampel di 80% dan ukuran tes setnya di 30 sampel di 20%. Nah, untuk proporsi di training setnya untuk targetnya di 33,3%. Proporsi kelas di tesnya juga sama. Nah, untuk visualisasinya seperti ini, versi Color, Setosa, Virginica. Nah, di sini saya akan jelaskan punya train test di speed awal ini, yaitu yang pertama itu menghindari kebocoran data. Jadi tes saya tidak boleh terpengaruh oleh proses tuning atau trainers model. Nah, yang kedua untuk mendapatkan estimasi performa yang jujur dan tidak bias. Jadi model ini dievaluasi pada data yang benar-benar belum pernah terlihat. Nah, untuk yang ketiga ada meniru kondisi dunia nyata. Jadi model akan digunakan untuk memprediksi data baru. Yang keempat adalah untuk mencegah overwriting terhadap tes. Jadi jika tes digunakan berulang kali, kita bisa secara tidak sadar memilih model yang cocok untuk dengan tes set ini. Nah, untuk yang kelima ada Stratify, digunakan untuk menjaga proporsi kelas agar training dan tesnya memiliki distribusi kelas yang sama. Nah, untuk langkah 2, di sini saya untuk pemodelan awal untuk Descent-Tree default, yaitu melatih model Descent-Tree-nya dengan DT default Descent-Tree random state di 42. Kemudian untuk prediksi data testnya di default DF. Nah, untuk evolusi akurasinya dengan akurasi default, precision default, recall default, dan F1 default. Nah, untuk tampilan parameternya menggunakan default parameter
Kemudian untuk visualisasinya menggunakan PLT Figure dengan Float 3 dan PLT Title serta PLT Tag dan PLT Layout. Nah, untuk analisis kesalahan versinya menggunakan CM Default dengan Wrong Flag Default. Hasil evaluasi desain tree di 0,93 atau 93,33%. Nah, untuk parameter evaluasinya menghasilkan seperti ini. Ini tanpa tanning dengan depth 5. Kemarin tidak jelas video ya. Nah, untuk analisis defaultnya di total prediksi salah di 2 dari 30 sampel, yang artinya 6,7%. Di sini saya menemukan detail kesalahannya di sampel ke-23, yaitu Aqua Virginica dengan prediksi versicolor, dan sampel ke-25 di Aqua versicolor dan prediksi Virginica. Nah, untuk langkah ketiga ini adalah memvalidasi dengan couple cross validation. Nah, di sini saya menggunakan CP score untuk memvalidasi 10 fold cross validation dengan data training set. Kemudian saya juga di intervensi seleksinya menggunakan div CF score min, dan visualisasinya menggunakan akses PLT subplot. Nah, untuk plot 1 yaitu nilai fold dengan batang menggunakan color akses, plot 2 sama akses, dan plot 3 menggunakan block plot akses. Nah, untuk langkah ketiga ini validasinya ditemukan bahwa hasil dari 10 fold cross validation masing-masing fold ini berbeda-beda nilainya, ada yang 91%, ada yang 100%, rata-rata di 100 sama 91. Nah, untuk statistik hasilnya di CP-nya di rata-rata akurasi yaitu 0,95. Untuk standar deviasi CP-nya di 0,041 dan nilai minimumnya di 0,91. Nah, untuk nilai maksimumnya di 100 tadi. Nah, untuk interval 2 sigma ini di 0,87 dan 1,04. Nah, untuk perbandingan dengan langkah 2 yaitu tadi akurasinya di 0,93, rata-rata CP-nya di 0,95 dan selisih CP tesnya di 0,025. Jadi untuk CP score dan test score dan test set ini mungkin lebih mudah atau ada keberuntungan sampling. Nah, untuk visualisasinya seperti ini. Jadi rata-rata CP di 0,9583 itu memberikan estimasi performa model yang lebih stabil dibandingkan hanya menggunakan satu kali tes saja. Dan untuk standar deviasinya di 0,417 ini menunjukkan konsistensi model, jadi nilai kurang dari 0,05 yaitu dianggap baik. Untuk semua fold berada di dalam rentan yang relatif sempit yang menunjukkan modelnya stabil. Nah, untuk langkah 4 selanjutnya di hypermeter panning atau grid search CP. Nah, untuk parameter gridnya, untuk saya menggunakan yang kecil dan efisien menggunakan parameter dot grid dengan 24 kombinasi dikali 5 volt, jadi 120 fitting biar lebih cepat. Nah, untuk gridnya menggunakan grid search untuk menemukan 5 fold cross validation. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada parameter yang dicari MACD di 3,5 dan 10, kemudian sampelnya di 2,5 dan 10, kriterianya di gini dan entropi. Jadi total kombinasi parameter di 24 dan total fitting di 5 volt sama dengan di 120. Nah, untuk langkah 5 evaluasi air pada tes. Jadi ini saya memprediksi model terbaik dari tadi
Kemudian prediksi pada test set menggunakan satu koefisien metrik di CM sama dengan koefisien metrik. Kemudian ada visualisasi metrik menggunakan Vig Access dan VLT subplot. Kemudian heat map koefisien metrik menggunakan SNS heat map dan normal koefisien metrik menggunakan CM dan As-type. Kemudian koefisien metrik menggunakan persentase untuk yang kedua di classification report. Kemudian yang ketiga di metrik lengkap menggunakan akurasi akhir, koefisien akhir, recall akhir, dan F1 akhir. Nah, untuk menghitung metrik per kelasnya, saya ini menggunakan class name. Kemudian ada perbandingan dengan model default antara default versus model TAN. Di sini saya menggunakan visualisasinya dengan PLT Figure dengan PLT 3. Kemudian ada analisis kesalahan serta fitur import dari model terbaik dan visualisasi fitur import. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi prediksi Setosa version Virginica ini ada di Setosa di 10, Virginica di 9, dan Virginica di 0,19. Jadi totalnya ada masing-masing 10. Untuk visualisasinya seperti ini. Jadi metrik evaluasi model terbaik itu tadi di akurasi 93,33%. Persen sama, recall sama, F1 skor juga sama. Nah, untuk metrik per kelas, precision di Setosa 1000, recall-nya 1000, F1-nya 1000. Nah, untuk versi color di 0,9, recall 0,9, dan F1 0,9. Nah, Virginica juga sama di 0,9 dari precision, recall, sama F1-nya. Nah, ini ada perbandingan model default pertama. Jadi untuk akurasi CP rata-rata ketika default itu di 0,95, tapi kedekatannya di 0,94. Jadi perubahan di minus 0,01. Kemudian ada test setnya di tidak berubah. Jadi untuk akurasi test set sama precision sama recall sama F1 score tidak berubah. Nah, hasil gambar. Ya, jadi analisis kesalahan itu total presisi salah 2 dari 30 sampel. Kemudian detail kesalahan per sampel yaitu tadi di sampel ke-23 dan sampel ke-25. Nah, untuk analisis penyebab kesalahan ini ialah kesalahan hanya terjadi ketika kelas Versicolor dan Virginica. Hal ini terjadi karena karakteristik kedua ini sangat tumpang tindih atau overlap. Nah, untuk kelas Setosa ini mudah dikenali karena memiliki peta length yang jauh lebih pendek. Nah, untuk fitur effortnya model terbaik ada peta length di 0,5, kemudian peta wide di 0,4, ada sepal wide di 0,0 dan sepal length di 0,062. Ini hasil visualisasi desain terbaik. Nah, di sini juga saya membuat kesimpulannya hasil dari ringkasan hasil tugas 7 ini. Di yang pertama, training splitnya di 80%, training di 20 tes, yaitu 120 per 30 sampel. Kemudian model defaultnya accuracy test di 0,93 dan 10 respon rata-rata CP di 0,95, minus yang tadi ada 0,4. Kemudian ada grid setnya di CP score di 0,94 dan model TAN accuracy test di 0,93. Nah, jadi kesimpulan akhir, jadi pembagian data 80 dibagi 20 ini, jadi Stratify berhasil menyegah proporsi kelas. Nah, untuk desain tree-nya ini menghasilkan akurasi di 930% dengan 10 volt. CP memberikan estimasi performa yang lebih stabil,
yaitu di 0,95. Nah, untuk riset berhasil menemukan parameter baik yaitu Vincent Gini dan Maktip 5 dan mini sample split di 2. Nah, untuk model terbaik memiliki akurasi tes di 0,93 yaitu 93%. Nah, untuk hyperparameter tadi itu menghasilkan akurasi yang sama dengan model default. Hal ini wajar terjadi karena dataset Iris relatif sederhana dan model default sudah cukup optimal. Untuk kesalahan versi hanya terjadi antara kelas tadi, versi kelas Afrinica yang overlap. Nah, untuk kelas A dapat dikenali dengan sempurna karena 100% precision dan recall. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di 37 modeling dan validation ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.